warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanistina, NIM saya 5011193330. Saya dari kelas 2J Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjawab tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Haryanto selaku dosen pengantar manajemen di kelas saya. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Jelaskan. Manajemen tentunya tidak asing di telinga kita semua. Hampir setiap manusia senantiasa menyebut-nyebut kata ini dalam kehidupan kesehariannya. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manage, yang mempunyai arti mengelola ataupun mengurus, mengendalikan, dan atau mengusahakan serta memimpin. Manajemen merupakan sebuah proses dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi dengan cara bekerja sama antara orang-orang yang ada dalam struktur organisasi maupun pihak eksternal dan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Definisi manajemen di mana kesemuanya menyatakan bahwa manajemen merupakan gabungan antara ilmu dan seni dalam menjalankan aktivitas suatu organisasi. Aktivitas tersebut dapat berupa pengorganisasian yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pengusahaan, dan juga pengawasan dengan mengarahkan segala sumber daya yang dipunyai organisasi agar tujuannya telah ditentukan dapat terrealisasi. Misalnya, dalam sebuah perusahaan tujuannya adalah laba, sedangkan dalam organisasi pemerintahan tujuannya adalah maksimalnya layanan publik dan lain sebagainya. Jadi itu yang saya ketahui tentang manajemen. Dan selanjutnya, apa sih pentingnya bagi mahasiswa mempelajari manajemen? Mahasiswa mungkin salah satu orang yang sibuk. Dia bayangkan saja tiap hari tugas, presentasi, dan lain-lain. Jika mahasiswa tidak dapat mengatur waktunya atau tidak dapat menguasai dirinya agar terus bersemangat menjalani aktivitasnya, mungkin bisa berantakan tiap aktivitasnya. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Yang pertanyaannya adalah, andaikan Anda adalah seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahap tujuan perusahaan mulai dari top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum. Sebuah perusahaan itu ada 3 tahapan tujuan perusahaan. Yang pertama yaitu manajemen puncak atau top level of management. Manajemen puncak atau top level of management adalah tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung pada pemilik perusahaan. Tugas manajemen puncak adalah menyusun dan menentukan rencana perusahaan, menentukan tujuan perusahaan, mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen puncak, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, dan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh manajemen di bawahnya. Tahapan manajemen yang kedua yaitu manajemen tingkat menengah atau middle level of management. Manajemen tingkat menengah berada pada tengah-tengah dari hierarki manajemen pada sebuah perusahaan. Manajemen ini dipilih oleh manajemen puncak, dan manajemen tingkat menengah bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Manajemen tingkat menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan manajer di bawahnya. Manajemen pada tingkat ini bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tingkatan manajemen yang lebih rendah dan bahkan terhadap beberapa karyawan operasionalnya. Contoh, kegiatan yang dilakukan manajemen pada tingkat pertama ini seperti mengarahkan dan mengendalikan karyawan atau pekerja, mengembangkan moral para karyawan, menjaga hubungan yang baik antara manajemen tingkat menengah dan para prakerja, menginformasikan keputusan yang diambil oleh manajemen kepada para karyawan atau pekerja. Selain itu, manajemen tingkat pertama ini memberi informasi mengenai kinerja, hambatan atau kesulitan, perasaan, tuntutan, ataupun hal lainnya dari para karyawan atau pekerja. Menyusun rencana harian, mingguan, serta bulanan. Tidak menyusun rencana jangka panjang. Tahapan manajemen yang ketiga yaitu manajemen lini pertama atau first line management. Manajemen lini pertama atau low level management adalah tingkat manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Karena salah satu tugasnya mengawasi karyawan, manajemen tingkat pertama bekerja menggunakan keterampilan teknikal dan kemampuan komunikasi. Kemampuan konseptual hampir tidak dibutuhkan oleh manajer ini. Manajemen lini pertama tidak membawahi manajer yang lainnya. Contohnya, manajemen tingkat pertama adalah mandor atau pengawas, atau sering disebut dengan supervisor. Mereka dipilih oleh manajemen tingkat
menengah. Mereka juga bagian dari manajemen operasional yang terlibat secara langsung dalam proses produksi dan bertanggung jawab untuk menjelaskan rencana tugas yang diberikan oleh manajemen yang lebih tinggi. Pertanyaan yang ketiga, yang pertanyaannya adalah, jika Anda seorang manajer sebuah perusahaan atau profit oriented, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha bermaksud di masa pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Di tengah-tengah mewabahnya virus corona COVID-19 membuat banyak orang memilih untuk berdiam diri di rumah dan menjauhi tempat keramaian. Begitupun dengan beberapa perusahaan yang sudah memulai menerapkan skema bekerja dari rumah atau WFH atau work from home kepada karyawannya untuk meminimalkan penularan COVID-19. Bagi Anda yang memiliki bisnis di bidang apa saja pasti memiliki pengaruh negatif yang besar dari bencana virus ini. Anda harus mampu mensejajarkan diri Anda dengan perubahan dan berperilaku menuju cara pengelolaan hari yang terorganisasi dengan yang baik. Ada beberapa cara yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menjelaskan. Sebagai seorang manajer, Anda perlu menanyakan kepada rekan kerja Anda apa yang dapat mereka lakukan untuk memastikan bahwa transisi yang tiba-tiba dan cepat. Karyawan yang bekerja dari rumah pasti akan bertanya bagaimana kondisi perusahaan, apakah mereka akan mendapat gaji tepat waktu, dan banyak hal yang ditakuti lainnya. Anda harus memastikan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lalu, cara yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu komunikasi. Komunikasi dianggap salah satu elemen paling penting untuk kesuksesan sebuah tim. Hal ini akan sangat menjadi penting ketika bekerja dari jarak jauh. Komunikasi sangat membantu dalam hal pengambilan keputusan dan menjangkau anggota untuk kerja efektif dari proses bisnis internal yang baru diubah dan disesuaikan. Lalu hal yang ketiga yang dapat kita lakukan yaitu menghubungkan. Untuk mengatasi tantangan ini sudah saatnya untuk interaksi pribadi. Karyawan yang bekerja dari rumah kemungkinan besar merasa tersisih dan mengalami diskriminasi yang menurunkan efisiensi dan komitmen. Kuncinya adalah mendengarkan karyawan, mempercayai dan memberi mereka rasa hormat, menggunakan keterbukaan selama panggilan komunikasi dan menyiapkan mereka tentang kesehatan mereka. Selain mereka merasa mendapat perhatian khusus, ini juga dapat menghasilkan kerja yang efektif. Lalu cara yang selanjutnya yaitu Anda harus memastikan semua karyawan memiliki akses ke teknologi yang diperlukan, mulai dari siapa yang memiliki akses ke internet dan laptop, bagaimana jadwal kehadiran dan waktu dikelola, hingga banyak lainnya. Jadi itulah cara-cara yang dapat kita lakukan di tengah-tengah wabah COVID-19 saat ini. Jadi kita dapat mencegah COVID-19 ini dengan segera dan dengan bekerja dari rumah. Jadi itulah jawaban yang dapat saya berikan. Mungkin cukup sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.